Terima kasih pemirsa, ada pasti di Ajus Pagi bersama kami pemirsa, di mana ratusan rumah di kota Bandar Lampung terendam banjir hingga 2 meter akibat luapan sungai Kalibalau Kencana. Pemirsa, sungai Kalibalau Kencana meluap usai hujan deras yang melanda kota Bandar Lampung sejak Kamis petang. Ketinggian air bervariasi hingga 2 meter. Selain merendam permukiman warga, akses jalan pun terganggu. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun banyak juga warga yang memilih bertahan di lantai atas rumah mereka menunggu air surut. Meski kini berangsur surut pemirsa, namun warga diimbau untuk tetap waspada. Lantaran diprediksi banjir masih berpotensi terjadi. Kalau di dalam sana seberapa airnya, Om? Sana ya. Di bawah. Di bawah seberapa tinggi airnya? Intensitas hujan tinggi juga terjadi di Pasaman, Sumatera Barat yang membuat air sungai Batang Beringin meluap. Banjir bandang mengakibatkan puluhan rumah dan tempat ibadah terendam banjir. Derasnya luapan sungai Batang Beringin merendam 50 rumah dan sebuah masjid di Kampung Kubu Sungkai, Rawa Selatan, Pasaman, Sumatera Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter, membuat aktivitas masyarakat terhambat. Pasca banjir, warga bergotong royong membersihkan material lumpur yang menyumbat di bagian jembatan secara manual. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini. Namun, 1 unit rumah roboh akibat hantaman air dan beton jalan perkampungan rusak parah. Kerusakan juga menimpa sejumlah kendaraan roda 2 milik warga. Lebih kurang 50 kakak di sini terdampak dan terendam banjir. Air mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo didampingi oleh Presiden ke-6 dan ke-7 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan apel dengan menumpangi mobil komando. Ketiganya kompak berseragam Komcat untuk mengikuti apel senja yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selain diikuti kepala daerah, parade senja ini juga dihadiri oleh para wakil kepala daerah dan juga para menteri Kabinet Merah Putih. Selain diikuti para kepala daerah dan menteri, parade senja juga melibatkan lebih dari 1.900 prajurit. Sepatunya pakai lap ini kan, lap mobil. Sementara itu pemirsa, melalui postingan Instagram Bima Arya selaku Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri mengabadikan momen di mana kepala daerah harus menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Mulai dari makan, menyiapkan sepatu, hingga membersihkan tempat mereka menginap. Selain itu pemirsa, para kepala daerah juga menjaga stamina dan fisik dengan berolahraga setiap pagi sebelum melakukan pembekalan. Ini lari beneran atau beneran? Lari beneran. Sambil pantau buah. Pemirsa, Jakarta International Jewelry Fair 2025 kembali digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam pameran ini, pengunjung dapat melihat langsung ragam perhiasan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jakarta International Jewelry Fair kembali digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, dengan menghadirkan ragam perhiasan berbahan emas berhiaskan ragam batu mulia. Diselenggarakan selama 3 hari, ini merupakan tahun ke-16 salah satu pameran perhiasan terbesar ini diselenggarakan. Dengan ragam perhiasan karya dalam negeri, pameran ini memperkenalkan desain etik budaya Indonesia yang dipadukan dengan teknologi modern dalam pengembangan industri kreatif pembuatan perhiasan. Di pameran kita ini juga sifatnya ada edukasi, di mana setiap pameran kita mengadakan kalau nggak salah 2 session
adalah pelatihan cara membuat perhiasan secara sederhana. Nah, itu dapat diikuti oleh masyarakat pengunjung dan mereka setelah menyelesaikan katakan tutorialnya itu mereka bisa membawa perhiasannya. Jadi mereka ingatlah mereka sudah pekerjaan dan perhiasan itu diberikan secara cuma-cuma. Tentu bahan bakunya bukan emas seperti itu. Nah, itu jadi makanya pameran ini bukan hanya untuk promosi sebenarnya, adalah mengedukasi masyarakat ya. Lalu apa juga supaya masyarakat juga tahu bahwa barang-barang yang diproduksi dalam negeri ini, perhiasan ini tidak kalah dengan barang-barang di luar, gitu loh, seperti itu. Selain memperluas jaringan penjualan, terutama para pelaku UMKM di bidang perhiasan, pameran ini diharapkan dapat memperkenalkan produksi emas dalam negeri ke pasar global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengecekan ribuan sapi impor dari negara Australia di PT Lembu Jantan Perkasa di Kecamatan Darngdan, Purwakarta, Jawa Barat. Hasilnya, kondisi sapi di peternakan ini sehat dan aman untuk dikonsumsi saat Hari Raya Idul Fitri 2025. Rombongan Badan Karantina Indonesia mengelilingi lokasi peternakan sapi PT Lembu Jantan Perkasa. Kemudian mengecek kondisi sapi yang baru diimpor dari Australia. Selain mengecek sapi impor, Barantin juga mengecek sapi lain yang ada di peternakan ini. Hasilnya, sapi-sapi yang akan dipasarkan untuk dikonsumsi saat Idul Fitri dalam kondisi sehat. Dari hasil pengecekan, seluruh sapi impor ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan sudah memenuhi syarat karantina. Pihak Barantin juga telah melakukan pengecekan ke Australia sebelum diimpor ke Indonesia. Tadi sudah kita lihat bahwa pertama, semua pemasukan sapi ini sudah melalui tahapan-tahapan dengan konsep biosecurity. Jadi semua tahapan-tahapan itu kita pastikan juga aman dari penyakit atau kita mencegah penyakit. Jadi konsepnya itu jalan, tadi kita lihat semua. Yang kedua adalah tadi kita lakukan juga, kita pastikan semua sapi sudah divaksin. Total sebanyak 2.455 ekor sapi diimpor dari Australia. Sebelum dilepas ke pasaran, sapi impor ini telah dikarantina selama 14 hari. Setelah itu dilakukan penggemukan selama 90 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.